Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah atau majlis ta'lim, insyaallah. Dengan kita mendengarkan majlis ilmu nanti, maka udara akan menjadi hangat. Amin. Ya, sekarang dingin ya. Insyaallah makin bangkit hangat semangat ya. Lah panjenengan ningali nggih hadir di majelis ilmu mboten angsal ndingkluk mangan. Ndangak ningali wong sing maringi ilmu. Ya. Rengen panjenengan kepingin oleh barokah guru, barokah ulama, barokah kiai. Niku memandang tok niku pun barokah. Napa malih menyampaikan dengan ilmu-ilmunya, kita akan mendapatkan sir daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para guru-guru kita semuanya. Terus pengen mandang niku termasuk barokah. Cok dingkluk nggih. Dingkluk niku alamatnya terus tambah khusyuk akhirnya kekhusyuan. Monggo kita sareng-sareng mirengaken dawuh-dawuh kan ilmu-ilmu kan sampaikan guru kita Al-Ustaz Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, dumateng panjenengan pun fadhal fa'al mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin وتفقهنا بها في الدين وعلى آله والصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي والسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, seluruh hadirin, pemirsa, pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah malam hari ini di kaki Gunung Bromo, di tengah udara yang sangat dingin, kita semua menguatkan hati untuk duduk di lapangan, di kampung-kampung, di jalanan, di panggung yang sebelum ada kita-kita ini, maka tempat ini tempat yang biasa saja. Tapi setelah kita masuk di tempat ini dan bersama-sama membaca Maulid Simtud Durar, bersama-sama kita bersolawat, bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa indahnya dan dibacakan oleh seorang anak yang belum berdosa insyaallah, atau kalau udah balik dosanya masih sedikit. Keindahannya menyentuh hati,
maka tempat ini dirubah oleh Allah Ta'ala dengan kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u, kalau kalian melewati riyadul jannah maka mampirlah. Kalau kalian melewati riyadul jannah maka mampir dan nikmatilah. Dan kebetulan majlis ini namanya Riyadul orang Habib, bukan oleh seorang tokoh, tetapi yang menamakan langsung Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang telah disampaikan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah. Dan taman surga yang dimaksud, yang disifatkan oleh beliau adalah kumpulan orang-orang yang berzikir, kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, kumpulan orang-orang yang ingat kepada Allah. Tempat ini siang tadi hanya sebuah lapangan, jalanan tadi hanya sebuah jalanan, tapi sejak setelah isya tadi berubah menjadi taman-taman surga. Semua itu berkat orang-orang yang mengisinya, semua itu berkat jenengan-jenengan yang udah mau melangkahkan kaki. Insya Allah kaki yang kita bawa ke tempat-tempat yang menjadi taman surga ini kelak oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang langkah kakinya ini digunakan untuk menempuh salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menjadikan langkahnya menuju surga Allah itu mudah. Sahalallahu lahu bihi, Allah menjadikan untuk dia jalannya ke surga itu mudah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hanya tinggal satu yang harus anda lakukan, yaitu al-istiqamah. Istiqamah, ajak, langgeng, continue. Jangan cuman kita awal-awalnya semangat, kemudian semangatnya memudar, tetapi justru pertahankan istiqamah. Kalau kita istiqomah di satu majelis ini saja, insya Allah sudah cukup. Apalagi istiqomah di majelis-majelis yang semisal ini. Karena para aulia wassalihin telah mengatakan, al-istiqamah afdal min alfi karamah. Yang namanya orang mampu istiqomah, orang tersebut telah memiliki lebih dari 1000 kekeramatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah malam hari ini saya cuma ingin mengajak semuanya belajar satu hal, tidak banyak, dan semoga satu hal ini bisa merubah cara hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Bu, sudah jadi semakin hangat atau masih dingin? Jadi katanya Gus Rohim kan biar semakin hangat. Bapak-bapak sudah semakin hangat? Jujur saja ya, saya kedinginan luar biasa. Ditawari jaket saya tolak. Kenapa ditawari jaket saya tolak? Karena saya lihat banyak yang gak jaketan. Jadi rasanya gak adil, yang lain gak jaketan kok saya jaketan gitu. Ya kalau yang udah bawa jaket dari rumah itu memang sudah mempersiapkan diri untuk yang dingin. Tapi semoga Allah Ta'ala menjadikan dinginnya kita ini menyelamatkan kita kelak dari api neraka. Karena itu yang pengen selamat dari api neraka, selamat menikmati dingin-dingin malam hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun anda berada, khususnya pemirsa Batu TV dan semua teman-teman saya yang sedang menyaksikan streaming video ataupun streaming radio dari berbagai daerah dan dari berbagai belahan dunia. Malam hari ini teman-teman di Hong Kong juga menyaksikan, teman-teman di Korea juga menyaksikan, teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Solo, yang ada di Prambanan, semua menyaksikan lewat streaming, sehingga majelis ini terkoneksi, terhubung bukan cuma dengan kita-kita yang di sini, tetapi terhubung dengan seluruh muslim insyaallah dari seluruh belahan dunia ini. Semoga hubungan yang kuat ini menjadikan kita kelak bertemu di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara kita dalam keadaan selamat, dan semoga kita nanti meninggalnya seperti syair yang dibacakan, matikan kami, wafatkan kami fi tariqatihim, di jalan orang-orang soleh tersebut. Ya Allah, hadirin,
kita akan mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di awal tadi saya baca sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada sholawat yang lebih agung, tidak ada sholawat yang lebih hebat, tidak ada sholawat yang lebih utama dari sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada satu sholawat pun yang bisa mengalahkan keutamaan sholawat Ibrahimiyah. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya ada satu orang yang bernadar dia akan baca sholawat yang paling agung, cukup dia baca sholawat Ibrahimiyah sekali, selesai. Kenapa sholawat Ibrahimiyah menjadi sangat agung? Karena sholawat itu langsung disusun oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan belajar Nabi Ibrahim, kita akan belajar Sayyidatuna Maryam, kita akan belajar Nabi Isa, dan kita akan belajar neneknya Nabi Isa alaihi salam. Apa yang ingin saya sampaikan? Satu saja. Jenengan punya anak atau belum? Coba yang sudah punya anak angkat tangan, termasuk yang di panggung. Yang sudah punya anak angkat tangan, coba. Bu, ya, yang sudah punya anak, sekarang saya mau nanya, pengen anaknya banyak atau sedikit? Coba dari bapak-bapak dulu. Bapak-bapak pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen punya anak banyak, coba angkat tangan. Ternyata bapak-bapak yang pengen punya anak banyak cuman sedikit. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen punya anak banyak coba angkat tangan dari kalangan ibu-ibu. Ternyata bapak sama ibu kompak pengen punya anak sedikit. Padahal jenengan pengen kaya atau pengen miskin? Yang pengen miskin coba angkat tangan. Pengen kaya, betul? Pengen hidup enak, betul? Jenengan percaya tidak dengan pepatah orang Jawa, banyak anak banyak rezeki? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nah, kalau sekarang ini hidup jenengan ruwet, rezeki susah, salah satu sebabnya adalah jenengan takut punya anak banyak. Takut punya anak banyak bagian dari khauful faqri, takut kemiskinan. Sedangkan takut kemiskinan itu membawa seseorang hidup dalam kemiskinan. Karena itu kalau kita pengen jadi orang yang kaya, nomor satu, jangan takut miskin. Kita harus menjadi orang yang berani kaya. Berani kaya atau enggak berani kaya? Makanya Kanjeng Nabi SAW menyatakan, siapa yang mengaku cinta kepadaku bil makna, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemiskinan, siap jadi orang miskin. Artinya apa? Dia itu punya harta, dia itu siap jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin gak takut, tidak ada ketakutan terhadap kemiskinan. Lah sayangnya kita ini yang ada dalam hati takut miskin, takut miskin, takut miskin, dan kita merasa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri pengikut Nabi tidak takut miskin. Kenapa? Karena buat orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, dunia itu tidak ada artinya, dunia itu kecil, dunia itu mudah, dunia itu tinggal kun fayakun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuman satu, mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya nanya, pengen anaknya banyak atau sedikit? Yang pengen anaknya sedikit berarti belum menjadi pecinta Nabi yang sejati. Karena Kanjeng Nabi SAW bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah kalian, menjadilah banyak, karena kelak di hari kiamat aku akan banggakan kalian sebagai umatku di hadapan umat-umat yang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ceramah saya judulnya adalah buat apa punya anak. Judulnya buat apa punya anak. Pak, kelihatannya sepele nih Gus, judul ini kelihatannya sepele, tapi banyak orang nggak sadar. Bapak, Bu, jenengan tiba-tiba punya anak atau pakai rencana? Bapak, istrinya tiba-tiba hamil atau ada rencana dulu? Kebanyakan orang tanpa rencana, tiba-tiba alhamdulillah istri saya hamil, betul? Gak ada rencana, gak ada niat dulu.
Niatnya apa? Saya masih ingat ayahnya Syekh Umar Baroja, pengarang kitab Akhlak lil Banin dan Akhlak lil Banat. Ketika saya dengar cerita ini dari almarhum Habib Anis, ayahnya Syekh Umar Baroja ditanya, bagaimana anak kamu yang satu ini, Umar ini kok ilmunya luar biasa, sebabnya apa? Dia ini kok punya keberkahan yang luar biasa. Ayahnya menjawab, iya, untuk anak saya yang namanya Umar ini, dulu saya itu kalau sore suka ikut rohah, majelisnya para habaib di sore hari. Ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di sana. Pulang waktu rohah, saya kok sore-sore lihat wajahnya orang-orang soleh itu, hati saya seneng. Pulang dari pengajian sore setelah melihat wajah ulama-ulama tersebut, saya pulang ke rumah, kemudian saya temui istri saya dan saya berhubungan dengan istri saya sambil membayangkan wajah orang-orang soleh yang di majelis tersebut, biar saya punya keturunan yang soleh. Hasilnya Umar inilah anakku. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah jenengan ketika berhubungan dengan pasangannya bisa ingat wajah Gus Rohim? Bisa ingat wajah saya? Bisa ingat wajah Habib Abdurrahman Barakpa dan para habaib serta para kiai yang di sini? Jujur, ingat atau lupa? Lupa kan? Nah, makanya mengingat orang soleh itu diantaranya pada saat-saat seperti itu. Orang yang betul-betul pengen punya anak soleh, ya begitu caranya. Ingat, hadirkan wajah orang yang soleh, hadirkan majelis ini di saat-saat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau namanya orang pengen punya anak berencana. Berencana apa? Berencana anaknya jadi orang soleh, berencana anaknya jadi wali Allah, berencana anaknya jadi kutub. Nah, orang zaman sekarang tidak berencana pengen punya anak yang soleh. Kebanyakan asal-asal hubungan dengan pasangannya, tiba-tiba istrinya mengandung baru mengatakan semoga jadi anak yang soleh. Awalnya tidak ada nih niat, padahal innamal a'malu bin niat. Kita sudah belajar hadis yang satu ini semenjak kita SD, ibtidak, tsanawi, aliyah, di pengajian apapun. Hadis nomor satu ini dikedepankan, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, termasuk hubungan jenengan bersama suami, hubungan jenengan bersama istri. Itu nawaitunya apa dulu? Cuman sekedar melampiaskan hawa nafsu, sekedar menyenangkan pasangannya, atau pengen punya anak yang soleh. Sedangkan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanakahu taktsuru, menikahlah segera kalian punya anak yang banyak yang dapat kubanggakan kelak di hari kiamat. Artinya kita nawaitu dengan hubungan kita itu pengen punya anak yang bisa dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tegang semua, kenapa? Mulai anget. Paham maksud saya enggak ini? Paham? Berarti selama ini salah atau benar? Selama ini hubungan jenengan bersama pasangannya salah atau benar? Salah. Coba doa hubungannya udah hafal atau belum? Belum hafal. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal atau belum hafal? Belum hafal. Kalau belum hafal, kira-kira nanti yang ikut hubungan setan atau cuman jenengan? Setan. Jadi nanti kalau jadi anak, anaknya anak siapa? Nawaitunya nih, nawaitu. Kalau memang nawaitunya itu benar pengen punya anak yang soleh, ya memang harus usaha. Saya akan ambilkan satu contoh yang begini mungkin jarang dibahas, tapi ini wajib sekarang dibahas. Kenapa? Krisis anak soleh. Sekarang tuh krisis anak soleh. Banyak orang tua yang mengeluhkan, anak saya kok susah disuruh sholat, anak saya kok susah disuruh ngaji. Mohon maaf ya, coba saya mau nanya, Pak, tadi koreknya mana korek? Ta'al, sini. Ya, siapa namanya? Ahmad Fauzan. Sini Ahmad Fauzan. Pinjem mic satu bisa? Nih. Tes 1 2. Tambah lagi volumenya. Tes 1 2. Tes, pegang dulu. Ahmad Fauzan, saya mau ngajak beliau ceramah sebentar.
Tenang, you nggak usah ceramah, cuman melaksanakan petunjuk saya saja. Bapak-bapak, boleh saya nanya, yang azan di masjid kebanyakan anak muda atau orang tua? Yang azan di masjid kebanyakan anak muda atau orang tua? Kemudian orang tua azannya enak atau enggak enak? Coba azannya rata-rata begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Rata-rata azannya seperti ini, betul? Apakah ini sunnah Nabi? Apakah ini yang dicontohkan Nabi? Apakah ini yang diajarkan Nabi? Apakah ini orang yang katanya cinta kepada Nabi? Apakah takmir masjid yang seperti ini yang dibenarkan Nabi? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kita meremehkan rumah Allah? Apakah Rasulullah mengajarkan kita tidak memuliakan rumah Allah? Apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita azan asal-asalan? Tidak. Rasulullah memilih muadzin yang sangat muda, yaitu Sayyiduna Bilal, dan memilih muadzin yang suaranya merdu. Kenapa? Karena muadzin adalah wakilnya Allah yang mengundang hamba-hamba Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyiduna Bilal dengan kemerduan suaranya dan dengan powernya sebagai seorang pemuda bisa mengajak orang datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang di masjid-masjid susah cari muadzin muda, yang banyak muadzin tua, karena yang ke masjid juga orang. Betul atau betul? Yang ke masjid yang tua. Lah terus yang ke muda kemana? Kalau cari muadzin muda susah, tapi kalau cari penyanyi muda banyak atau sedikit? Cari anak muda yang pinter karaoke banyak atau sedikit? Tapi cari anak muda yang disuruh azan suaranya enak seperti beliau ini, kira-kira banyak atau sedikit? Contoh azan dikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Duduk di sini dulu. Saya kasih hadiah untuk beliau buku terbaru saya yang berjudul Secangkir Kopi Hikmah. Pantes dikasih hadiah. Kalau yang adanya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pantes dipecat. Loh, saya marah, saya marah. Marahnya kenapa? Lah, utusan adzan kok seenaknya sendiri. Kalau tidak yang udah tua begitu, nanti yang disuruh adzan anak-anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emangnya adzan itu mainan? Saya mau nanya, kalau Anda punya pesta perkawinan, pesta pernikahan di gedung, MC-nya dipilih sembarangan atau MC-nya dipilih yang suaranya enak? Yang suaranya enak. Sekarang MC-nya Allah, kita pilih yang sembarangan atau yang suaranya enak? Makanya saya pengen
Departemen Agama bekerja sama dengan majelis-majelis semisal ini, bekerja sama dengan Riyadul Jannah, mengumpulkan takmir-takmir masjid di setiap daerah untuk membuat pelatihan azan tingkat nasional. Pelatihan azan tingkat nasional. Wallahil azim, saya kemarin hari Kamis sama hari Rebu, saya itu lihat tayangan di YouTube, nangis saya. Lihat tayangan di YouTube nangis. Kenapa? Seorang Kristiani perempuan diajak oleh seorang Muslim di Timur Tengah sana naik ke atap sebuah bangunan untuk mendengarkan suara azan. Kristiani ini pun menangis, meneteskan air mata, terharu dan tidak bisa membendung suara azan yang menggerakkan hatinya. Kenapa? Azannya enak, azannya serempak, azannya dari hati, sound systemnya bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini kurang mengelola aset-aset Islam dengan bagus. Betul tak betul? Untuk home theater di rumah dipasang home theater, beli DVD harga 2 juta, harga 3 juta. Untuk masjid tetangganya sound system jelek, dibiarkan. Orang kaya yang seperti ini mau masuk surga ngimpi kali. Serius, ngimpi. Saya mau ambil contoh, kok jadi begini ceramahnya ya? Udah panas? Doanya Gus Rohim bahaya ini. Jadi begitu, suara yang enak ya untuk azan, maka diperlukan anak-anakmu muda. Tapi anak mudanya kemana? Ke mall. Anak mudanya kemana? Karaoke. Anak mudanya yang ke masjid semakin sedikit. Kenapa? Krisis anak muda yang soleh. Kenapa krisis anak muda yang soleh? Lihat orang tuanya. Yang salah orang tuanya. Siapa orang tuanya? You and me, we are. Jenengan lan kula, ini orang tuanya. Anak-anak muda soleh krisis. Kenapa? Orang tuanya seperti kita, kurang perhatian kepada cita-cita pengen punya anak yang benar-benar soleh. Contoh di Al-Quran, ibunya Sayyidatuna Maryam alaihassalam, namanya Hana. Coba lihat ibunya Sayyidatuna Maryam ketika mengandung. Ketika mengandung belum jelas ini laki atau perempuan, beliau pengennya anak ini laki-laki. Dan beliau udah katakan, anak ini saya wakafkan lillahi ta'ala untuk mengabdi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Wakaf, anaknya diwakafkan ini untuk masjidnya Allah di Baitul Maqdis. Mana sekarang orang tua yang mengandung anaknya diwakafkan lillahi ta'ala? Artinya apa? Si ibu ini kalau anak lahir tidak akan menuntut haknya, sudah menggugurkan haknya. Artinya kewajiban anak kepada ibu itu sama si ibu udah dihilangkan, karena anak ini hanya untuk Allah, disuruh cuman ngabdi kepada Allah. Itu pengen anaknya buat jadi pengabdi di Baitul Maqdis, lah lahirnya kok perempuan. Perempuan itu punya keterbatasan, ada haid, ada nifas, pertemuan dengan pria juga terbatas, sehingga anak saya nanti gak bisa ngabdi maksimal. Ya Allah, walaysa dzakaru kal untha, kata beliau, anak laki-laki gak sama ya Allah sama anak perempuan. Maka Allah pun juga mengatakan, walaysa dzakaru kal untha, anak laki-laki yang kamu dambakan tidak sama dengan anak perempuan yang aku berikan. Anak perempuan yang satu ini mengalahkan banyak laki-laki. Hasilnya coba dilihat, karena Nawa itu di perut udah pengen punya anak yang betul-betul untuk Allah. Hasilnya anak ini sejak kecil diasuh oleh Sayyiduna Zakaria alaihissalam, ibadah di mihrab. Di mihrab itu dikawal dengan 7 lapis pengawalan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, mihrabnya Sayyidatuna Maryam itu letaknya di dalam. Untuk menuju ke dalam harus melewati 7 pintu. Di tafsir yang lain disebutkan, mihrab Sayyidatuna Maryam letaknya di lantai yang paling atas. Untuk ke atas harus melewati beberapa anak tangga, dan dijaga, tidak ada yang boleh masuk ke sana kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Untuk apa di mihrab?
zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Hidupnya anak ini cuman begini. Kenapa? Ibunya udah mewakafkan anaknya lillahi ta'ala. Hakadha kanal awalun. Dulu salaf alawin, Habib tempo dulu, dan para kiai tempo dulu hidupnya begini. Sejak kecil anak itu wakaf lillahi ta'ala, sehingga umur belum sampai 15 tahun, kumisnya belum tumbuh, anak itu udah pada hafal Al-Quran, anak itu udah bisa lihat langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu udah menjadi penceramah yang mengenal ilmu hakikat dan sudah mengamalkan amalan yang luar biasa. Sebagai contoh, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang satu hari sholat sunnah 200 rakaat di masa umur 4 tahun. Kenapa umur 4 tahun sholat sunnah 200 rakaat? Ya ibunya luar biasa, orang tuanya luar biasa. Anakku wakaf lillahi ta'ala, uripmu sholat wae, uripmu ngaji wae nak. Tapi kalau kita orang tua sekarang membebani anak dengan beban-beban duniawi untuk memuaskan nafsu kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Betul tak betul? Betul tak betul? Baru sadar atau barusan sadar? Jadi kalau kemudian diganyang sama anak, pantas atau enggak pantas? Kenapa pantas? Karena Allah dinomor sekiankan nafsu kita yang kita kedepankan, maka Allah pun membalas, rasakan untukmu, anakmu jadi enggak karu-karuan. Kok pada diam semua, kenapa? Kedinginan atau kepanasan? Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya harus ngomongnya teriak-teriak begini, kenapa? Biar saya rada anget. Di samping itu biar ngusir setan ngantuk. Dingin-dingin ya, di bawah kaki bukit. Kalau kita tidak bersemangat, nanti yang dengar juga pada ngantuk. Sebelum yang dengar ngantuk, yang ngomong sudah ngantuk. Makanya saya harus semangat dulu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zikir doa Sayyidatuna Maryam, zikir doa, zikir doa. Pamannya seorang nabi kaget. Coba bayangkan, pamannya ini seorang nabi kaget. Hei Maryam, mau nganter makanan, karena yang nganter makanan Sayyiduna Zakaria alaihissalam. Hei Maryam, dari mana nih kamu dapat makanan ini? Kenapa ngomong seperti itu? Lawang misal tinggalnya di Mekah kok bisa makan pecel Madiun, kan ya aneh. Ini pecel Madiun dari mana ini? Ini nggak ada nih di Mekah nih. Kalau di Mekah gitu kan, di Palestina tiba-tiba makan nasi gandul pati, kan tidak mungkin. Dari mana ini? Anna laki hadza ya Maryam. Ya Maryam, dari mana ini? Anna laki hadza. Dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Sayyidatuna Maryam jawabnya ringan, nyantai, min indillah, dari Allah. Nggak ngomong malaikat ngirim ke saya, enggak. Nggak ngomong ada jin yang mendatangi saya, tidak. Min indillah, langsung nisbahin dia dari sisi Allah. Artinya seperti kun fayakun, seperti tanpa perantara, tiba-tiba ada. Nggak disebutkan malaikat, nggak disebutkan jin, nggak disebutkan khadim, tidak disebutkan siapapun, langsung nisbah min indillah. Kenapa min indillah? Kenapa dari Allah? Ibunya sudah mewakafkan anak ini untuk Allah. Paham? Lanjut boleh? Saya tuh paling senang pokoknya ngaji ilmu. Kita bareng-bareng cari ilmu. Min indillah. Di tempat yang seperti itu, Nabi Zakaria, nabi. Nah, Sayyidatuna Maryam itu siapa? Nabi? Bukan. Umurnya sama dengan Nabi Zakaria? Tidak. Lah siapa beliau? Ponakan. Masih anak-anak, remaja, manusia biasa. Nabi bukan. Cuman hamba Allah yang solihah. Nah, yang satu Nabi. Apakah Nabi mengatakan alah biasa? Oh, tiba-tiba ada makanan itu, oh biasa, wajar. Ini model-model yang nyepelekkan karomah begitu ya, ini kan karomah. Apakah Nabi kemudian nyepelekkan karomah? Nggak mungkin. Nabi Zakaria bukan menyepelekkan, bukan meremehkan,
justru meninggikan, justru memuliakan, justru mengagungkan, justru merendahkan dirinya di hadapan keponakannya, justru mengangkat derajat keponakannya. Maka Allah mengabadikan hunalika da'a Zakaria rabbah. Masih ingat ayatnya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nanti kalau ingat ngomong sama saya. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah, di tempat di mana Sayyidatuna Maryam khalwah, di tempat di mana Sayyidatuna Maryam zikir, di tempat di mana Sayyidatuna Maryam bermunajah kepada Allah, di tempat di mana Sayyidatuna Maryam mendapatkan makanan min indillah. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Tuhannya. Kenapa doa di situ? Ini tempat yang barokah. Nabi Zakaria cari barokah keponakannya. Nabi cari barokahnya wali. Nah, kalau orang sekarang manusia biasa meremehkan, mengatakan tidak butuh barokahnya wali. Na'udzubillah min dzalik. Pun paham? Nah, kalau kita cari barokahnya wali berarti niru siapa? Niru anbiya wal mursalin. Jangan mengatakan aku ki yo wong, aku yo iso salat, aku yo iso zikir, tak golek-golek dhewe. Nabi Zakaria, nabi. Beliau tidak mengatakan aku akan doa saja di rumahku sana. Tidak. Hunalika, di tempat itu segera berdoa kepada Allah. Dan doanya minta apa? Boleh saya pinjam bukunya? Ya. Takut salah. Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Di tempat itu Nabi Zakaria memanfaatkan, tidak minta apa-apa, yang diminta anak yang soleh. Biar lebih mantap, biar beliau yang baca ayatnya. Ini saya bisa istirahat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Ya, agak mahal. Saya pengennya beliau melenggak-lenggok gitu agak lama biar saya bisa ambekan. Ternyata beliau juga ini kalau saya kelamaan saya juga susah ambekannya, Bib. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Coba lihat di tempat itu Nabi Zakaria doa minta kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah karunia aku dzurriyyatan thayyibatan, beri aku keturunan min ladunka dzurriyyatan. Kenapa min ladunka? Karena Sayyidatuna Maryam juga min indillah, dari sisi Allah. Ini juga minta langsung dari sisi Allah, dzurriyyatan thayyibah. Maka ketika doa seperti itu langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Sayyidatuna Maryam berkat ibunya udah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk anakku ini, aku lindungi dan semua keturunannya dari mata-mata yang memandang dengan benci, ya Allah, min kulli ainil lamah, dan seterusnya. Doa-doa dari ibunya. Kemudian lahir Sayyidatuna Maryam. Dari Sayyidatuna Maryam keberkahannya sampai Nabi Zakaria itu punya anak. Karena apa? Mendapatkan keberkahan di tempat turunnya barokah kepada Sayyidatuna Maryam. Kemudian Sayyidatuna Maryam punya anak. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, coba lihat, alaihi salam, Nabi yang mukjizatnya luar biasa.
orang mati meninggal, Nabi Isa bilang, kamu bangun, bangun biiznillah. Orang yang lumpuh total, Nabi Isa bilang, ayo kamu jalan biiznillah, jalan. Orang yang bisu, nggak bisa ngomong apa-apa, Nabi Isa berkata alaihissalam, ayo kamu bicara biiznillah, bicara. Orang yang tunanetra nggak bisa lihat, Nabi Isa berkata, ayo kamu lihat biiznillah, melihat. Coba kalau saya dan anda praktek, ada orang yang bisu, kemudian kita ngomong, ayo ngomong ngokon, ayo ngomong ngokon, kira-kira dikuaplok apa enggak kita? Beda. Ini yang satu mu'jizah. Saya nggak mau bahas beliau nabinya, tapi yang mau saya bahas, kenapa beliau dipilih jadi nabi. Kenapa beliau dipilih jadi nabi? Kita bisa ambil hikmahnya, karena ibunya wanita yang salihah. Kenapa ibunya dipilih menjadi ibu seorang nabi? Karena nenek Nabi Isa adalah wanita yang salihah, yang sejak awal udah punya niat pengen punya keturunan yang luar biasa, yang ngabdi kepada Allah. Jadi kuncinya adalah nawaitu, kita ini loh punya anak buat apa? Bu, masih pengen anaknya jadi insinyur? Masih pengen anaknya jadi dokter? Nanya sama hadirin semuanya, saya pengen menyombongkan diri dikit boleh? Bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang mulia. Saya mau nanya, presiden kalau udah pusing biasanya datang kepada siapa? Kepada kiai, kepada ulama. Yang namanya gubernur, calon gubernur, kalau udah pusing datangnya kepada siapa? Kepada ulama. Yang namanya seorang polisi, seorang anggota TNI, kalau udah pusing datangnya kepada siapa? Ulama. Coba misalnya seorang ulama yang senior, seorang presiden, seorang kepala kepolisian, seorang kepala TNI berkumpul, saya mau nanya, yang dicium tangannya yang mana? Ulama. Ya kan? Presiden cium tangan ulama, Kapolri cium tangan ulama, ya, Kasat cium tangan ulama. Berarti dari semua itu yang paling hebat siapa? Ulama. Lah Anda pengen anaknya jadi presiden, Kapolri, jadi jenderal, atau jadi ulama? Orang yang pinter ya pengen biar anak saya jadi yang paling tinggi. Kalau namanya jabatan presiden maksimal 10 tahun, Kapolri ya diganti-ganti, Kasat diganti-ganti, gubernur belum selesai bisa diturunkan jabatannya. Betul? Tapi kalau yang namanya ulama, semakin hari semakin naik kedudukannya. Yang namanya ulama semakin tua semakin mantep umat mencintainya. Jadi kita pilih mana? Pilih ulama atau yang lain? Dan sekarang punya anak, nawaitunya apa? Bu, kenapa yang saya panggil jenengan? Karena jenengan yang paling banyak berinteraksi, berhubungan dengan anak. Punya anak pengennya buat apa, Bu? Aset untuk cari duit atau aset untuk cari akhirat? Duit atau akhirat? Gus, ibu-ibu kelihatannya jawabnya nggak semangat. Soalnya bingung ya Bu ya? Bingung. Anaknya enaknya diuntukkan akhirat atau untuk dunia? Akhirat. Bapak pengen anak untuk akhirat atau dunia? Untuk akhirat. Nah kalau untuk akhirat, ya anaknya diajak begini-begini. Anaknya disuruh belajar ngaji seperti beliau ini. Ya, anaknya dilatih biar bisa adzan yang bagus suaranya. Jadi kalau umurnya udah bagus, balik biar nanti jadi muadzin di masjid. Banggalah kalau anak jadi muadzin. Ojo ngomong isone mong adzan. Kok adzan ngomong mung dulu ya? Isone mong adzan. Lah isomu apa? Bisamu tuh apa? Adzan itu bukan mong, adzan itu derajat yang tertinggi nanti di hari kiamat. Bahkan khilaf ahli fikih, mana yang lebih tinggi, imam atau muadzin? Sebagian pendapat mengatakan imam lebih utama, sebagian lain mengatakan muadzin lebih utama. Kenapa? Muadzin ngomong, hei imam, kamu kan cuma ngimamin, kalau nggak aku panggil nggak datang tuh makmum, termasuk dirimu nggak datang kalau nggak aku panggil. Loh, imamnya juga ngomong, muadzin, walaupun mereka semua kumpul, kalau aku nggak mau ngimamin juga nggak bisa sholat. Jadi ini ayal-ayalan antara muadzin sama
imam. Makanya fuqaha sebagian mengatakan imam lebih tinggi derajatnya, sebagian muadzin lebih tinggi derajatnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi SAW udah menyatakan atwalu a'naqan, kelak di padang mahsyar yang lehernya paling panjang adalah muadzin. Wah Habib gak jadi Bib, itu saya jadi muadzin kayak jerapah lehernya panjang gitu Bib. Ya bukan lehernya panjang seperti jerapah. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, karena matahari didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya, sedangkan manusia tanpa busana. Kemudian di dataran yang tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada batu, semuanya datar, tanah yang lapang rata, tiada yang bisa menghindar, semuanya dikumpulkan, namanya mahsyar, dikumpulkan jadi satu, kemudian disorot, bukan dengan sinar lampu, disorot dengan matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya, dan itu lamanya 1000 tahun dalam hitungan manusia. Kemudian manusia pun mulai berpeluh keringat, masing-masing tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal soleh masing-masing. Kalau yang namanya muadzin itu air keringatnya tidak bisa mencapai lehernya selalu tinggi, muadzin tidak tenggelam, maka dikatakan muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya, artinya tidak tenggelam di padang mahsyar nanti. Jadi jangan mengatakan mung muadzin. Boleh saya mengasih cerita dikit tentang muadzin? Ada muadzin itu adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau enak, saya nggak enak. Makanya butuh pelatihan. Yang suaranya ini ngajar. Yang kurang enak kalau diajar nanti ketemu lagunya bisa jadi enak. Harus ada pelatihan adzan. Seharusnya ini menjadi tugas Kementerian Agama, Kemenak, ya MUI, ya kan, kemudian majelis-majelis di zikir dan taklim fokus mengurus nih masjid, diurus gimana caranya masjid menjadi semakin maksimal. Hadirin, jam 9 pagi adzan, tuntas adzannya, warga kampung keluar semua pergi masjid, marah-marah, muadzin gendeng. Kamu jadi muadzin sadar nggak? Sadar. Ini jam berapa? Jam 9. Lah kenapa kamu adzan? Kamu gila? Tidak. Nah terus yang gila kalian semua. Maksudmu kalian jam 4:30 saya panggil gak datang, jam 9 kok tambah datang? Betul? Jam 4:30 saya teriak-teriak, sepi saya panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, saya teriak-teriak. Jam 4:30 kalian tidak ada yang datang, paling cuman beberapa ginten. Lah jam 09.00 kok do teko kabeh ning apa? Sing gendeng awakku apa awakmu? Ini rupanya muadzinnya sufi ini. Pengen ngasih pelajaran sama warga kampung, termasuk kita-kita ikut diajar nih malam hari ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh. Anak yang soleh itu akan menjadi buah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi buah hati para aulia wassalihin, akan menjadi buah hati orang tuanya di kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Hadirin, sebetulnya saya pengen ngomong sepanjang-panjangnya, tapi waktu kurang bersahabat untuk kita semua. Saya sih terus tuh suka, cuman boleh saya curhat dikit boleh? Nanti, bukan besok, nanti jam 6 pagi saya harus ceramah di Sragen, insya Allah. Kalau saya jalan dari sini jam 1 ya, sampai Sragen jam 6 itu kan sudah termasuk kekeramatan gitu ya. 5 jam itu kan juga tidak gampang ya, belum berhenti sholat dan lain sebagainya. Jadi efektif waktunya cuma 4 jam. 4 jam dari Poncokusumo menuju Sragen. Jadi enaknya bagaimana? Terus atau Bu, masih ingat tentang kata-kata saya Bu? Masih ingat? Ibu sama bapak kira-kira kuat mana? Kuat bapak kan? Nyurung, podo-podo nyurung truk, mana yang lebih kuat, suami atau istri? Suami, betul kan? Nimba, siapa yang lebih kuat? Suami, betul? Ya, wanita itu diciptakan memang lemah. Betul gitu ya Bu ya? Wanita lemah. Pertanyaan saya, kenapa kok wanita yang disuruh hamil?
Padahal hamil itu ringan atau berat? Berat. Hamil itu berat, susah, betul enggak? Wahnan ala wahnin, lemah dan lemah, betul Bu ya? Sudah wanitanya lemah dikasih hamil yang membuat lemah, gitu kan? Lah kenapa wanita disuruh hamil? Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengerti, Allah memahami, Allah Maha Bijaksana. Tapi kenapa bukan bapak-bapak yang disuruh hamil? Kan bapak kuat, bapak kan hebat. Mestinya kalau mengandung anak 9 bulan kan megangnya lebih kuat daripada ibu-ibu. Ya Bu ya. Kenapa Bu? Kenapa? Salah satu hikmahnya, kita kan disuruh belajar hikmahnya. Salah satu hikmahnya, karena ibu-ibu itu diciptakan oleh Allah dominan perasaannya, 90% hidup dengan perasaan, sedangkan kemampuan berpikirnya itu 10% dibandingkan perasaannya. Betul? Nah, sehingga kebanyakan ibu-ibu tidak berakal. Tidak berakal. Coba masa berakal? Lawang tahu yang namanya kelahiran itu taruhan nyawa, betul kan? Coba kalau hitung-hitungan taruhan nyawa, lah yang dipertaruhkan di perut ini kan belum jelas. Kira-kira ganteng atau jelek, soleh, solihah atau toleh, salah, naudzubillah min dzalik, belum jelas. Menyenangkan atau menjengkelkan, gak jelas. Tapi ibu-ibu rela, muntah-muntah, rela kan Bu? Yang namanya ngidam enak atau gak enak? Enak. Di Surabaya, ini kisah nyata, ini saya pernah dengar di Surabaya. Ada seorang ibu-ibu ngidam bersama suaminya, hamil ya, pergi ke dokter. Udah, Pak Dokter, oh silahkan duduk, ini dokter keluarga ya. Sakit apa? Nggak sakit Pak Dokter. Loh kok nggak sakit, kok kesini, kenapa? Nggak apa-apa Pak Dokter. Suami istri ini kemudian sikut-sikutan, kamu aja, sikut-sikutan. Akhirnya suaminya ngomong, enggak begini Pak Dokter, istri saya mengandung hamil. Oh alhamdulillah, selamat. Iya makasih Pak Dokter. Cuman ada masalah. Masalah apa? Istri saya ngidam. Oh biasa, orang mengandung tuh ngidam ya, biasa, jenengan harus sabar kalau istri lagi ngidam. Iya Pak Dokter. Lah terus ngidamnya apa? Lah itu masalahnya Pak Dokter. Ngapunten Pak Dokter, ngidamnya pengen jitak botakan jenengan. Oh, dokternya untung dokter yang soleh ahlus sunnah wal jamaah gitu ya, langsung mengatakan boten nopo, monggo mengjidak loh dok, 200.000 ya. Ini wanita kalau ngidam ya aneh memang aneh ya Bu ya, aneh. Enak atau nggak enak? Nggak enak. Lah kenapa kok wanita mau? Karena nggak mikir, nggak punya akal yang lebih perasaan. Maka perasaannya berkata, demi cintaku padamu wahai jabang bayu, ya kan? Perasaan, engkau adalah buah cintaku bersama ayahmu. Suamiku, akan kujaga anak kita. Iya, perasaan yang dipakai perasaan. Lain halnya dengan bapak-bapak itu akalnya luar biasa, makanya suruh meteng nggak mau. Wah nggak enak, kesel ya kan? Betul. Ibu lahiran, menyusui 2 tahun, susah atau enggak susah? Susah. Ganti popok, siapa yang ganti popok? Yang ganti pampers? Yang ganti pampers siapa Bu? Yang nanti dulang anak siapa? Yang menyusui anak siapa? Yang ngasih susu kepada anak siapa? Kalau nanti anaknya beol, siapa yang bersihkan? Kemudian ibu udah capek 1 hari, jam 1 malam ibu tidur, jam 1:30 bayi nangis, bapak udah tidur dari jam 10. Bapaknya bangun. Saya mau nanya, bapak itu gendong bayinya atau bangunkan ibu? Bangunkan ibu. Bu, anakmu Bu, betul? Kenapa begitu? Karena bapak pakai akal tapi nggak punya perasaan. Paham Pak? Jenengan itu nggak punya perasaan, perasaannya cuma 10%. Yang banyak adalah akalnya, perasaannya cuma dikit. Makanya tadi saya kasih tahu besok jam 6 pagi saya harus ceramah di Sragen, kon terus soalnya gak ada perasaan.
Ngapunten para yai, para habaib, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini kita rangkaian zikir doa kan udah cukup sangat panjang ya, panjang. Alhamdulillah saya udah kemeringat sebetulnya ini kalau sampai subuh saya kuat, serius kuat, insyaallah biidznillah la haula wala quwata illa billah. Seger ini seger-segernya saya sekarang ini Pol, dan masih pengen ngomong banyak karena ini kesempatan yang luar biasa ya. Jazahumullah khair untuk semua anggota, pimpinan, pengurus Majelis Riyadhul Jannah. Semoga semua dibalas Allah dengan kebaikan luar biasa. Kenapa? Memudahkan para ustadz untuk nyampaikan ilmu kepada umat. Coba kalau saya nyampaikan harus datengin ke rumah jenengan satu-satu, rampungnya kapan? Makanya yang jadi ustadz itu terima kasih kepada orang-orang yang udah mampu mengumpulkan jamaah sedemikian banyak. Ojo kemaken gaya kadang jadi ustadz sombong, jadi ustadz sok, jadi ustadz merasa dirinya ada, merasa dirinya punya. Syukur kalau udah disiapkan umat sedemikian banyak, tinggal kita isi, tinggal kita beritahu, tinggal kita ceramah, tinggal kita nyampaikan, gak perlu capek-capek, kan enak. Betul kan? Makanya kita harus terima kasih kepada siapapun yang ngurus majelis seperti ini, apapun nama majelisnya, entah Riyadhul Jannah, entah majelis saya sendiri. Promosi boleh, promosi. Majelis saya itu namanya nggak jauh berbeda dengan majelis beliau ini. Kalau beliau kan Riyadhul Jannah, kegedean saya yang kecil aja, Ar-Raudhah. Kalau Riyadh itu kan taman. Aku tak taman si jiwa sing melu, taman sing gede. Ar-Raudhah. Iya. Dari Raudhah Solo menuju Riyadhul Jannah. Kan cocok ya kan, nyambung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih. Nanti kalau di kampung ada seorang ustadz udah ngumpulkan jamaah pengajian, ustadznya punya kekurangan, dimaklumin. Satu hal yang pengen saya sampaikan, gini. Ini saya dinasehati satu orang, Novel. Berusahalah untuk bisa melihat kelebihan yang dimiliki orang lain dan no comment terhadap kekurangannya. Bisa enggak? Lihat kelebihannya, no comment terhadap kekurangannya. Sebab kalau kamu cari orang yang sempurna dalam kehidupan ini, yang sesuai dengan apa mau hatimu, tidak mungkin kamu temukan. Paham? Jadi lebihnya apa? Punya kurang? Dah, no comment. Yang kedua, pahami keterbatasan setiap orang. Setiap orang itu punya keterbatasan. Ada orang itu yang suaranya enak, tapi ilmunya mungkin tidak banyak. Ada orang yang suaranya banyak, tapi suaranya kurang enak. Ada orang yang hartanya berlimpah, tapi rezeki suara, rezeki ilmu tidak dapat. Keterbatasan. Setiap orang punya keterbatasan. Sadari keterbatasannya orang. Jangan paksa menjadi seperti yang kamu mau. Nggak bisa. Yang ketiga, fokuslah pada perbaikan dirimu sendiri. Fokus sama perbaikan diri kita, nggak usah ngurus orang lain. Dalam arti nggak usah ngurus tuh jangan nyacat, jangan caci, jangan mencela, jangan menghina. Sehingga kalau di masjid di kampung kita, di musola di kampung kita, udah ada majelis, pokoknya asasnya sama, ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya nyimpang dari thariqah abauna wa aslafuna, dari thariqah sadatina wa auliyaina, bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan seperti itu, maka jangan diikutin. Kalau udah ahlus sunnah wal jamaah, orangnya punya kurang-kurang dikit, maklumin. Kita masuk ke dalam majelisnya. Kenapa? Di situ ada orang-orang yang udah hadir di majelis, tinggal kita mengisinya. Pernah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah ngajak saudara iparnya keluar dari rumah, pergi ke satu tempat. Iparnya ini heran, ini Habib Ali kok ngajak saya ke rumah orang yang penampilannya seperti preman. Bukan preman ya, tapi kalau di Hadramaut tuh seperti preman gitu loh. Orang Baduy, orang dusun yang penampilannya bukan ulama begini, enggak. Kalau apa ya, Jagger atau apa itu ya, penampilan yang enggak seperti ulama. Nanya, Bib kok kesini? Dah kamu diem aja, nanti saya jelaskan.
Duduk lah, ini tuan rumahnya kedatangan Habib Ali. Siapa yang nggak kenal Habib Ali? Wah kaget, Habib, kenapa nggak ngasih tahu? Silakan duduk. Sambut luar biasa. Udah minum teh sebentar, minta doanya, terus pergi pulang. Di tengah jalan nanya, Habib kok main ke rumahnya beliau kenapa gitu? Kan yang kumpul di situ tuh kan orang-orang yang performanya bukan cari ilmu, bukan ini dan lain sebagainya. Kata Habib Ali cuman begini, saya menghargai makomnya. Dia sama Allah diberi kekuatan untuk ngurusin orang-orang yang begitu. Orang-orang yang pakaiannya model begitu, yang penampilannya model begitu. Dia sanggup menjamunya, ngurusinya, duduk bersamanya untuk sedikit-sedikit memasukkan ilmu kepadanya. Saya hormati dia. Saya mau nanya, bisa kita hormati orang lain seperti itu? Angel kan? Nah kita harus belajar melihat kelebihan orang lain, kemudian memahami keterbatasannya dan fokus pada diri kita sendiri. Terakhir, Bu, Bapak, saya yakin sekarang udah anget toh? Sudah? Nah, kalau udah anget berarti kan doanya Gus Rohim tadi udah kabul ya. Nah kalau doa udah kabul sekarang pukul 12.35. Nanti jenengan pulang sampai rumah kurang lebih kan jam 2 ya. Ya kalau saya sampai Sragen semoga insya Allah bisa on schedule sehingga bisa melanjutkan menyampaikan ini. Saya tuh terima kasih betul, jazahumullah khair kepada siapapun pokoknya yang udah menyelenggarakan majelis ilmu dengan asas ahlus sunnah wal jamaah. Masalah kurang lebih setiap orang punya kurang, setiap orang punya lebih. Apalagi saya kurangnya banyaknya luar biasa, lebihnya cuman hidung mancung agak besar. Lebihnya itu hidung mancung agak besar. Nih size hidung saya ini enggak seperti orang lain nih kalau kata teman-teman. Bib hidungnya gedenya luar biasa. Begini, saya cuma mau nyampaikan cerita yang semalam saya sampaikan di Majelis Ar-Raudhah tentang Sayyiduna Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Ibrahim bin Adham ini seorang wali Allah. Lagi duduk bersama temannya, lewat satu orang itu lewat tergopoh-gopoh. Ibrahim bin Adham kemudian ngomong sama temannya, coba kamu susul dia, tanyakan kepada dia, kenapa kok nggak ngasih salam kepada saya? Biasanya dia tuh ngasih salam terus, ini kok nggak ngasih salam gitu loh. Ada apa? Pasti dia punya masalah, sampai nggak lihat kita, sampai lupa ngasih salam gitu. Pasti punya masalah. Coba lihat perhatiannya seorang aulia. Ada orang yang biasa ngasih salam kemudian jalan tergesa-gesa seperti nggak menyadari ada orang di situ. Berarti ini orang lagi dalam hal punya masalah. Dikejar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kok tergesa-gesa sampai nggak ngasih salam kenapa? Maafkan saya. Saya ini lagi seperti orang gila, saya bingung. Loh kenapa? Istri saya barusan melahirkan. Saya nggak punya uang sepeser pun. Ini buat ngurusi persalinan anak saya ini gimana? Gitu iya. Pulang ngomong sama Ibrahim bin Adham, ya Syekh, istrinya melahirkan nggak punya uang, jadi dia bingung, nggak ngerti orang di sekitarnya lagi. Gitu iya. Ya udah, tunggu sebentar. Pergilah Ibrahim bin Adham. Beliau kaya? Tidak. Dulu anak seorang raja pangeran, semua ditinggalkan. Beliau kerja sendiri, nggak punya apa-apa. Hari itu beliau keliling cari hutang, cari orang yang mau minjemin beliau sesuatu. Kenapa? Karena beliau dipercaya oleh masyarakat. Coba lihat kepercayaan masyarakat itu beliau gunakan untuk apa? Berhutang. Berapa? 2 dinar. 2 dinar itu kalau sekarang setara kurang lebih 2 juta. 2 dinar. Beliau kemudian pergi ke rumah pria tadi, ngomong sama pria itu, sobat, ini 2 dinar, 1 dinar untuk ngurusi anakmu ini yang lagi lahir, yang 1 dinar simpan untuk keperluanmu hari-hari. Wah, senang orang tadi. Kemudian menghadap kepada istrinya, ini ada 2 dinar dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham masih di luar. Istrinya langsung angkat tangan, ya Allah, tolong jangan pernah engkau lupakan Ibrahim bin Adham ya Rabb. Dengar doa yang seperti itu, senangnya Ibrahim bin Adham luar biasa. Yang pengen saya garis bawahi, pemirsa dimanapun anda berada, kalau anda orang yang punya kelebihan harta, kalau anda diberi Allah nikmat yang namanya harta, kalau anda diberi nikmat yang namanya Allah kelapangan rezeki,
Kalau sampai tidak Anda gunakan itu untuk membantu yang lain, tidak Anda gunakan itu untuk merengankan beban yang lain, maka Anda jangan berharap mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin bisa masuk surga dengan mudah. Sayyiduna, seorang afdalut tabi'in, Uwais Al-Qarani rahimahullah, tiap hari makannya dari tempat sampah, dipungut roti-roti sisa. Kemudian kalau kadang rebutan sama anjing menggonggong, beliau mengatakan, anjing, kita sama-sama cari rezeki, udah kamu di pojok sana, saya di pojok sini. Seperti itu Sayyiduna Uwais Al-Qarani nangis kalau malam doa, Allahumma ya Allah, kalau ada seorang muslim yang meninggal kelaparan, tolong jangan engkau siksa aku karenanya ya Allah. Beliau merasa bertanggung jawab kalau sampai ada muslim yang meninggal kelaparan, padahal beliau itu gak punya apa-apa. Lawang ini yang duitnya banyak kok merasa biasa-biasa saja. Ada muslim yang kesusahan, bahkan mungkin sepupunya, mungkin pamannya, mungkin bibinya, mungkin adiknya sendiri atau kakaknya, wa na'udzubillah min dzalik, mungkin orang tuanya, dia kok biasa-biasa saja, kemudian dia mau masuk surga mudah. Nanti dulu, jaminlah nggak bakal mudah masuk surganya. Iya, tahdzir. Orang-orang kaya ini harus diingatkan, harus ditakut-takutin biar takut. Tadi kan diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sering ditulis di rumah-rumah, hadza min fadli rabbi. Bagus tuh ayat ditulis, tapi tolong jangan dipotong. Sukanya nulis ayat cuman hadza min fadli rabbi, lanjutannya liyabluwani aashkuru am akfur, untuk nguji aku, saya ini syukur atau kufur. Kalau syukur ditambah, kalau kufur iling-ilingo, azabku pedih. Mungkin merasa, oh saya nggak diazab sama Allah, saya nggak kena azab. A'zamul azab, siksa yang paling besar yang sering kita bersama tidak merasakan, al-azab huwal hijab. Kalau terhijab dari Allah, itu sedang diazab sama Allah. Bagaimana kita ini tidak sedang dalam azab? Lawang sholat ngadep Allah Rabbul Alamin, kok nggak bisa kroso? Nggak bisa kroso ngadep Allah, merasa nggak diazab. Ini di depan ada Allah, Allah menghadap kepada kita, dengar kita ngajak ngomong kita nggak kroso. Padahal kalau ngadep Gus Rohim aja kroso, ngadep Gus Rohim, ngadep Habib Abdurrahman kroso, ngadep Abdurrahman. Lah kok ngadep Allah nggak kroso? Berarti kita sedang mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Terakhir, kabar gembira untuk orang-orang miskin. Ya, yang jadi orang miskin silahkan berbahagia. Kenapa? Karena nanti as-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat yang megang kekuasaan adalah orang-orang miskin. Makanya Rasul bersabda, khudhu yadan 'indal masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang kaya, carilah kamu itu pertolongan di tangan orang-orang miskin. Jadi nanti kalau di akhirat sana kamu punya orang miskin yang akan menolong kamu. Caranya di dunia tolong mereka semua. Dan perlu diingat, sebaik-baik teman itu adalah teman-teman yang susah. Karena orang-orang yang susah itu cenderung setia, tapi orang-orang yang lapang itu cenderung setianya kalau ada kepentingannya. Kalau kepentingan sudah hilang, kesetiaannya pun akan hilang. Tidak semuanya begitu, kecuali orang-orang yang betul-betul bertakwa. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, yang betul-betul bersyukur cuman sedikit. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya mau minta Fatihah, boleh? Ya, 1 Syawal kemarin adalah berulangnya wafatnya guru saya Tahlil Habib Anis, kan bulan Syawal tanggal 14 kemarin itu ya. Nah, saya pengen minta 1 Fatihah saja ya untuk almarhum Habib Anis beserta istrinya dan kedua orang tuanya beserta anak beliau Ami Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi waladi Irfan wajadi Ahmad bin Abdurrahman itu sallallahu alaihi wa sallam azwajihim wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amatikum wa syekhina wa masyayikhikum wa man luh ta'allaq bina wa ta'allaq bikum wa man kana fi sabiq hadiran ma'ana fi mithli hadzal majlis an Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin barakatin fid din wal akhirah ala hadiniyah wa ala man habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya lagi punya hajat besar di hati saya. Tolong doakan hajatnya segera diwujudkan Allah di bulan ini. Ya, secepat mungkin. Ma'al-lutuf wal afiyah wa sahalah wal jamalah wa ridha wal inayah ala ma nawait wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, saya berangkat ke sini Gus, banyak yang titip doa. Karena apa tahu yang hadir majelis ini begitu banyak yang titip doa. Jadi untuk menyampaikan hajat beliau-beliau titip doa, mari kita bacakan satu lagi Fatihah. Teruntuk semua orang yang menitipkan doanya kepada saya dan yang telah berbuat baik kepada saya dan Anda semua, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik di sisi Allah dunia maupun akhirah, dan semoga Allah mewujudkan hajat kita semua. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus saya umumkan, saya mengundang siapapun di antara teman-teman dari Riyadul Jannah yang punya waktu dan kesempatan, tanggal 13 Oktober, 2 hari sebelum hari raya, hari Ahad 13 Oktober jam 8 pagi. Ahad 13 Oktober jam 8 pagi, tempat Masjid Agung Surakarta. Ya, saya udah sering diundang ke sini rawuh, sekarang saya nagih janji jenengan semua. Yang nggak niat datang, awas. Yang nggak niat loh ya, yang nggak niat masalah nggak datang nggak apa-apa. Coba sekarang yang niat tok, nanti masalah nggak datang nggak apa-apa. Mungkin berbenturan dengan jadwal, dapat pahala banyak ya kan. Coba yang niat datang, coba angkat tangan. Niat tok, niat dulu, niat. Alhamdulillah, sudah, yang penting niat. Jadi nanti di sana kan kalau misalnya pas nggak datang dapat fadilahnya. Innamal a'malu bin niat ya. 13 Oktober jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta. Temanya menuju Solo Kota Santri. Ya, kita pengen godok seperti itu, menuju Solo Kota Santri. Kalau yang berminat buku saya yang terbaru bisa cari nanti di luar, atau untuk kemudiannya bisa di Koperasi Riyadul Jannah. Demikian, terima kasih, mohon maaf, semoga barokah dan manfaat. Sekali lagi untuk semuanya pemirsa di rumah mendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua salah dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, majelis belum usai, Bu. Bentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah hasanal jaza. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izah hasanah dan panjang lebar dan jelas gamblang. Mudah-mudahan akan menjadikan bekal kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan segala keniatan kita, sehingga kita akan mewujudkan anak-anak kita, anak turun kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sebelum kita tutup majlis ini dengan bacaan talqinu zikir dan bacaan doa kunut bersama, ada pengumuman untuk kegiatan safari Majlis Maulid Ta'alim Riyadul Jannah rutinan malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 14 September, bertempat di Masjid Nur Huda Janti Utara, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekali lagi, Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 14 September, bertempat di Janti Utara, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pengumuman yang kedua
untuk seluruh jamaah Malang Raya, sebelum kita hadir